Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lengkap, kita akan membahas terlebih dahulu tentang uraian fakta menarik yang akan jadi dasar pembahasan kita. Yang pertama, pengertian politik luar negeri. Apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan entitas hukum internasional lainnya. Kemudian, Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode ketegangan politik, ekonomi, dan militer antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua yang dimulai pada tahun 1947 sampai 1991, di mana keduanya bersaing memperebutkan pengaruh global tanpa terlibat perang terbuka, melainkan perang proksi atau konflik bersenjata di mana kekuatan besar atau pihak ketiga mendukung secara tidak langsung dengan dana, senjata, dan pelatihan melakukan perlombaan senjata nuklir, spionase, atau kegiatan mengumpulkan informasi secara rahasia. Setelah semua pembahasan kita tadi, ada satu kata yang jadi inti utama pembahasan kita, yakni tekanan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tekanan dalam topik kita hari ini? Setelah proklamasi Indonesia menghadapi tekanan yang datang dari blok barat dan timur. Nah, tekanan pertama yang Indonesia hadapi ini adalah dilema yang mengharuskan Indonesia memilih salah satu dari kedua blok besar selama Perang Dingin. Untuk mendamai keinginan Indonesia untuk bergabung, ada dukungan dari pihak internasional yang disertai dengan sikap politik tertentu. Yang kedua adalah tekanan ekonomi. Di sini, Indonesia yang merupakan negara baru dimanfaatkan kebutuhannya dalam segi ekonomi seperti bantuan dana dari negara barat. Dengan memberi bantuan bersyarat dan terdapat ancaman untuk menghentikan bantuan jika Indonesia tidak berpihak pada blok barat. Nah, jika skenarionya justru berubah dan Indonesia salah menempatkan diri atau salah memilih sikap, apa resiko terbesarnya? Akan ada kemungkinan terjadi permusuhan atau hubungan diplomatik Indonesia dengan kedua kubu besar ini memburuk bahkan rusak. Jika Indonesia memihak Blok Timur, Amerika Serikat kemungkinan besar akan mendanai dan melatih kelompok pemberontak dalam skala masif untuk menggulingkan pemerintah. Sebaliknya, jika memihak Blok Barat, Uni Soviet dan Tiongkok bisa saja mempersenjatai gerakan sayap kiri secara terang-terangan. Hasilnya, perang berkepanjangan yang menghancurkan infrastruktur dan ekonomi yang baru seumur jagung. Selanjutnya, disintegrasi bangsa dan separatisme. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan keragaman ideologi. Salah memilih pihak bisa memicu wilayah tertentu untuk memisahkan diri dengan dukungan asing. Sebagai contoh, dalam peristiwa PRRI atau Permesta, keterlibatan intelijen asing sudah mulai masuk. Jika Indonesia salah bersikap, intervensi asing tidak lagi sembunyi-sembunyi, melainkan bisa berujung pada partisipasi atau pembelahan wilayah seperti yang terjadi pada Korea atau Jerman. Kemudian, kehilangan kedaulatan ekonomi menjadi pengikut setia salah satu blok berarti harus tunduk pada skema ekonomi mereka. Ketergantungan total. Indonesia tidak akan memiliki posisi tawar untuk berdagang dengan sisi sebelah, eksploitasi. Sumber daya alam kita kemungkinan besar akan dikuras habis-habisan dengan kontrak yang sangat merugikan sekadar sebagai imbalan atas perlindungan militer dari negara induk blok tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih negara yang baru merdeka harus berhati-hati dalam politik luar negeri? Karena negara baru seperti Indonesia masih belum stabil dan satu kesalahan kecil dapat mengakibatkan renggangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara yang seharusnya punya hubungan politik yang baik dengan Indonesia. Kerenggangan ini akan berdampak pada sektor ekonomi dan berkurangnya bantuan dari negara-negara besar. Pertanyaan yang terakhir dan ini yang jadi poin krusialnya, apa dampak utama tekanan internasional terhadap Indonesia? Dampak utamanya adalah keharusan Indonesia untuk memiliki satu dari kedua blok ini. Dengan semua bujuk rayu yang dilakukan kedua negara, Indonesia akan jatuh dalam satu titik di mana harus memiliki antara keduanya. Dampak lainnya adalah semakin meningkatnya konflik dalam negeri untuk memperebutkan
ideologi dan ini akan menjadi kerawanan stabilitas nasional. Selain dampak di atas ada juga dampak lainnya yakni jerat utang dan ketergantungan ekonomi. Tekanan internasional seringkali masuk melalui jalur finansial terutama saat ekonomi domestik sedang rapuh.